Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titan Sauki Hidayat. Di sini saya akan membagi ilmu sedikit tentang input dan output. Sistem komputer, yaitu sistem operasi dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama, CPU, memori atau primer dan sekunder. Ketiga, peralatan, masukan atau keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Fungsi dari CPU adalah melakukan beberapa bentuk pemrosesan data. CPU sendiri mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, menkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Modul I/O. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Interrupt driven I/O 1. Masalah yang dijumpai dalam I/O terprogram adalah bahwa CPU harus menunggu modul I/O yang diinginkan agar siap baik untuk menerima maupun untuk mengirimkan data dalam waktu yang relatif lama, dan CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul I/O-nya. Interrupt driven I/O 2. Poin pertama, akibatnya tingkat kinerja sistem secara keseluruhan menurun tajam. Poin keduanya, alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya. Poin ketiga, kemudian modul I/O akan menginstruksi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. Interrupt. Ada beberapa teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi. Teknik pertama yaitu multiple interrupt lines, kedua software pull, ketiga daisy, dan ketiga arbitrasi bus. Yang pertama itu adalah multiple interrupt lines. Ada beberapa poin-poin dari multiple interrupt lines. Pertama, teknik yang paling sederhana. Kedua, menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak. Ketiga, tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh interupsi modul I/O. Software pull. Pulling adalah proses di mana komputer atau perangkat pengontrol menunggu perangkat eksternal untuk memeriksa kepastian atau statusnya. Seringkali dengan perangkat keras tingkat rendah, CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rute lainnya. Interupsi yang tugasnya melakukan pull, seluruh modul I/O akan menentukan modul yang melakukan interupsinya. Selanjutnya, software pull. Kelanjutan dari software pull adalah kerugiannya. Kerugian software pull itu memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I/O yang melakukan interupsi. Daisy chain. Teknik yang lebih efisien dan menggunakan hardware pull, itu daisy chain. Poin keduanya, seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar, yang disebut chains. Poin ketiga, apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal unknown yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Arbitrasi bus. Poin pertama yaitu modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Poin keduanya, hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Pengontrol interrupt Intel 8259
A. Intel mengeluarkan chips 8259i sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Manajemen interupsi modul-modul I/O. Poin keempatnya, chips ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Mode pada interrupt Intel 8259i itu ada 3. Yang pertama, fully nested. Full nested itu adalah permintaan interupsi dengan prioritas mulai dari 0 atau yang kita sebut dengan IR0 hingga 7 atau yang kita sebut dengan IR7. Itu fully nested. Poin kedua adalah rotating. Bila sebuah modul telah dilayani interupsinya, akan menempati prioritas terendah. Itu yang disebut dengan rotating. Poin ketiga, special max. Prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Makanya disebut dengan special max karena dia akan diprioritaskan di programnya itu. Direct Memory Access atau yang kita sebut dengan DMA. DMA adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan blok data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Prinsip kerja DMA. Prinsip kerja DMA yang pertama adalah pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok data, CPU mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan informasi berikut, yaitu read atau write yang diminta. Kedua, alamat perangkat I/O yang dilibatkan. Ketiga, lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis. Yang keempat, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Poin keduanya, kemudian CPU melanjutkan pekerjaan lainnya setelah tadi CPU itu mengirimkan informasi itu. Prinsip kerja yang ketiga. Prinsip kerja DMA yang ketiga adalah CPU telah mendelegasikan kepada modul DMA dan modul ini akan menjalankan tugasnya. Yang keempat, modul DMA memindahkan seluruh blok data word per word secara langsung ke memori atau dari memori tanpa harus melalui CPU. Yang kelima, ketika pemindahan ini selesai, modul DMA akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU setelah CPU hanya akan dilibatkan pada awal dan akhir saja. Selanjutnya dari prinsip DMA, yaitu konfigurasi point-to-point dan multi-point. Koneksi di antara modul I/O di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal dapat dibentuk point-to-point atau multi-point. Point-to-point memiliki saluran didetect antara modul I/O dan perangkat eksternal. Contohnya, keyboard, printer, dan modul eksternal. Yang ketiga, multi-point digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar atau kita biasa itu disk atau pita, serta multimedia CD, ROM, video, audio. Itu multi-point. Small Computer System Interface atau yang kita sebut SCSI. Sebuah contoh interface yang baik untuk perangkat peripheral eksternal. Poin keduanya dipopulerkan oleh Mencitos tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk device CD-ROM, peralatan audio, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Klarifikasi perangkat eksternal. Human Rebel, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, contoh monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Yang kedua, machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan
biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang ketiga, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contoh NIC dan modem. Klarifikasi berdasar arah data. Yang pertama, perangkat output, perangkat input, kombinasi output dan input. Contohnya, perangkat output yaitu monitor, proyektor, printer. Contoh perangkat inputnya keyboard, mouse, joystick, scanner, mask reader, barcoder. Terima kasih. Sekian dari saya, Titan Syauqi Hidayat. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya hanya sekedar manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.